Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Mister harap anak-anak dalam keadaan sehat ya semuanya. Hari ini kembali lagi bersama Mister Paul. Di sini kita akan belajar tematik. Tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 3. Sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber energi. Lalu yang kedua, siswa dapat mengetahui apa saja persiapan wawancara. Yang pertama, jenis-jenis sumber energi. Nah, anak-anak, di Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam jenisnya. Sumber daya alam tersebut biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya alam yang diolah dan digunakan manusia dinamakan sumber daya energi, yang biasanya disebut sumber energi primer, yaitu sumber energi yang tersedia apa adanya di bumi. Secara umum, sumber energi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, sumber energi tidak terbarukan. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Baik, yang pertama kita bahas sumber energi tidak terbarukan. Adalah sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber energi ini berasal dari energi fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi aneka jenis bahan bakar minyak seperti bensin, minyak tanah, aftur, dan solar. Lalu ada gas alam diolah menghasilkan beberapa produk, salah satunya gas LPG. Jenis sumber daya energi ini berasal dari fosil makhluk hidup yang telah membatu ratusan juta tahun yang lalu. Energi fosil termasuk jenis tambang yang bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, ada jenis bahan tambang yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif, yaitu uranium. Nah, uranium termasuk bahan tambang yang berbahaya karena mengandung zat radioaktif. Bahan tambang jenis ini dapat diolah untuk menghasilkan energi atom. Jenis energi ini dinamakan energi atom atau energi nuklir. Beberapa negara besar telah menggunakan energi nuklir, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan Jerman. Nah, energi nuklir ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik di negara-negara besar seperti Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan Jerman. Lalu kita bahas kelompok yang kedua adalah sumber energi terbarukan. Adalah sumber energi yang tersedia sepanjang waktu. Jenis sumber daya energi ini tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus karena memiliki siklus alami. Nah, contoh energinya itu adalah energi matahari, energi angin, dan energi air. Selain itu, ada yang dapat diusahakan atau diadakan kembali oleh manusia dalam waktu tidak terlalu lama. Contohnya energi biomasa yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, dari sekian jenis sumber energi, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Semua makhluk hidup tergantung pada energi matahari. Nah, tanpa energi matahari, tidak ada kehidupan di muka bumi. Lalu kita lanjut ke persiapan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan dapat disusun menggunakan kata tanya adik Simba yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2 kemarin. Selain itu, daftar pertanyaan harus disusun menggunakan kosakata baku dan kalimat
efektif. Nah, anak-anak, kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sementara itu, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah, ejaan, atau tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Lalu, setelah melakukan wawancara, pewawancara dapat menyusun laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara memuat informasi yang diperoleh selama melakukan wawancara. Laporan wawancara berisikan nama pewawancara dan narasumber, tempat dan tanggal pelaksanaan wawancara, serta pertanyaan dan jawaban dari narasumber saat melakukan wawancara. Baik anak-anak, sekian untuk hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.